lebih aware lagi sama lingkungan kita, dan kita juga mungkin harus lebih peduli lagi nih sama diri kita gitu. Iya betul. Oke Din, jadi apa aja sih yang menurut kamu nih faktor utama yang bikin mahasiswa itu tuh rentan gitu terhadap kesehatan mentalnya gitu? Kalau dilihat dari kasus tadi nih, kasus 2 mahasiswa tadi, udah pasti faktor yang pengaruhin tuh terkait dengan tuntutan akademis gitu kan. Jadi karena tugasnya banyak, mungkin dan ujiannya juga berat gitu kan. Jadi itu tuh bisa bikin stres, belum lagi kan mungkin ada tuntutan dari di dalam keluarganya terhadap dia gitu kan, atau misalkan tuntutan dari lingkungan sekitar, dan selain itu mungkin tekanan di diri itu juga bisa kan bikin kita stres. Betul. Nah ditambah lagi nih kalau ada masalah finansial gitu yang biasanya kan seperti yang kita tahu juga banyak banget mahasiswa atau mungkin sobat insight di rumah juga yang dimana dia itu generasi sandwich gitu ya, yang biasanya kita sebut sekarang gitu ya, yang dimana dia itu harus menghidupi dirinya sendiri dan tanggungan atau keluarganya gitu. Betul. Yang dimana bisa menyebabkan dia itu apa ya, seperti ya mendapatkan tekanan yang lebih tinggi gitu dari mahasiswa biasanya, karena dia harus memikirkan masalah finansial, belum lagi tugas-tugas yang banyak gitu kan, yang dimana buat sebagian mahasiswa ini tuh bisa jadi beban yang sangat berat banget ya tentunya. Dan yang nggak bisa dilupakan juga mungkin faktor sosial ya, apalagi sekarang kita tuh yang anak muda mainnya media sosial gitu, dan di media sosial tuh banyak banget mungkin dari teman-teman kita yang ngebagiin momen-momen mereka gitu, yang nunjukin mungkin kesuksesan mereka gitu kan, atau momen-momen kebahagiaan mereka yang bikin kita tuh jadi ngerasa kekurangan gitu, kita merasa jadi insecure gitu kan, nggak percaya diri, dan bikin kita jadi nyalain diri sendiri, dan itu tuh menurut aku bisa bikin diri kita tuh jadi stres lagi sih. Iya betul banget, karena memang di dunia digitalisasi sekarang ini gitu ya Sobat Insight, yang dimana orang-orang tuh banyak banget gitu yang mungkin memposting dirinya memiliki kemampuan yang lebih tinggi gitu dari orang-orang yang lain gitu, atau mungkin kesuksesan dia sendiri, yang dimana akhirnya secara tidak langsung membuat orang-orang yang menonton mereka itu, konten-konten mereka atau kesuksesan mereka itu membuat sebagian orang tuh merasa insecure gitu ya, dan betul tadi yang kamu sampaikan, yang akhirnya dia itu merasa tidak cukup gitu, apa yang sudah dia miliki tuh dia tuh merasa kurang, akhirnya dia merasa akhirnya dia ketika dia tidak bisa memenuhi ekspektasi orang-orang kepada dia. Betul. Dan ekspektasi dirinya sendiri gitu ya, dimana akhirnya dia tuh jadi insecure dan juga mungkin stres dan memiliki tekanan mental yang lebih tinggi gitu, yang akhirnya membuat dia jadi ya udahlah, misalnya aku nyerah aja deh, dan itu tuh menurut kita tuh kita juga sebagai pengguna media sosial nih ya Sobat Insight, mungkin ketika kita ingin posting sesuatu juga nih ya Din ya, kita tuh harus memikirkan nih kira-kira ketika kita memposting hal ini tuh bakalan berimpact gimana sih bagi orang di luar sana. Betul. Gitu. Nah mungkin Sobat Insight di rumah juga harus berpikir ke situ ya Din ya. Betul banget sih. Nah makanya kita tuh nggak boleh nganggep enteng gitu tekanan yang mungkin mereka rasain gitu. Jadi kita tuh perlu aware juga sama orang-orang di sekitar kita sih. Betul banget Sobat Insight. Oke, kalau kita lihat nih ya dari kasus tadi, apa aja sih Din yang kira-kira bisa dilakukan mahasiswa untuk mengelola tekanan mental mereka gitu menurut kamu? Kalau menurut aku ya gitu, kalau menurut aku yang pertama mungkin kita jangan takut buat cari bantuan profesional, atau mungkin sebelum itu jangan takut buat cerita ke orang-orang gitu. Kalau misalkan kita malu atau takut cerita ke orang-orang terdekat kita, mungkin sekarang kan banyak tuh di sosial media atau ada aplikasi gitu, itu untuk layanan konseling gratis. Atau mungkin komunitas-komunitas yang kita tuh bisa dapetin teman buat kita cerita tanpa kita takut gitu kan. Betul. Dan sebenarnya di dalam kampus juga kan udah ada layanan konseling. Jadi menurut aku itu bisa sih buat kita misalkan lagi stres atau lagi butuh dukungan, kita bisa obrolin dengan layanan-layanan itu sih. Iya betul banget Din, karena ketika kita misalnya kita punya masalah gitu ya Sobat Insight,
Jadi dengan kita menceritakan gitu kepada teman kita atau keluarga kita gitu atau orang-orang terdekat kita, itu tuh bagian dari self care loh Sobat Insight, yang dimana kita itu bisa menyayangi diri kita sendiri gitu. Nah selain itu juga self care itu kayak misalnya kita tuh kayak istirahat yang cukup, makan yang teratur, olahraga. Nah hal-hal yang mungkin kalian anggap sepele atau hal-hal rutinitas sehari-hari kita tuh kayak ya udah gitu kan, tapi sebenarnya ini tuh bisa juga untuk mengurangi rasa stres kita loh Sobat Insight. Betul banget, apalagi kita tuh harus bisa juga nyari lingkungan yang suportif, yang dukung kita. Jadi kalau lingkungan yang kayaknya udah ngarahnya toksik gitu kan, kayaknya harusnya ditinggalin aja sih. Iya, karena betul. mungkin dengan lingkungan suportif itu kita jadi dapat dukungan atau mungkin jadi ngeringanin beban kita sih. Iya betul ya Sobat Insight. Nah jadi intinya kita juga harus sadari bahwa kesehatan mental itu penting banget ya. Jadi gak cuma kesehatan fisik aja nih Sobat Insight yang penting, yang harus kita jaga gitu ya. Jadi kesehatan mental juga sangat penting gitu. Dan jangan pernah merasa malu juga untuk meminta bantuan kepada orang lain atau mungkin tenaga profesional gitu ketika kita merasa butuh teman cerita atau butuh konseling gitu ya. Karena kan biasanya selain tadi yang Dinda sebutin itu kayak psikolog atau mungkin psikiater, dan biasanya kita sebagai mahasiswa juga ada kan di kampus kalian masing-masing itu kan kayak tempat bimbingan konseling gitu. Nah kalian bisa banget cerita di situ gitu Sobat Insight. Nah kalau tadi itu kan kayaknya usaha diri kita gitu, supaya kita menjaga mental kita gitu kan, supaya kita nggak terkena tekanan mental yang berat. Nah menurut kamu Sil, kalau dari peran teman dan keluarga, menurut kamu tuh seberapa penting sih mereka untuk ngedukung kita saat kita lagi di posisi yang down gitu? Pastinya ya Sobat Insight, benar-benar sangat amat penting banget ya peran keluarga ataupun teman-teman terdekat kita gitu. Karena kadang yang ketika kita ada masalah gitu ya, karena kadang yang kita butuhin tuh cuman kehadiran mereka gitu. Kayak kita bisa cerita ke teman kita atau mungkin ke keluarga kita, yang sebenarnya mungkin bagi sebagian orang itu merasa kayak sebenarnya itu tuh hal yang sepele gitu ketika kita dengerin cerita orang lain ke kita tuh. Tapi sebenarnya bagi orang yang dia lagi punya tekanan yang besar gitu, dengan kita bercerita itu benar-benar kayak bisa meluapkan semua kayak emosi kita atau misalnya unek-unek kita gitu, yang akhirnya kita tuh gak merasa stres ketika kita memendam sendiri tuh kan biasanya kita tuh kayak ngaruh banget lah gitu ke mental kita. Tapi ketika kita bisa cerita ke orang itu kayak merasa lega, merasa nyaman. Dan peran keluarga itu sangat penting banget sih menurut aku, karena keluarga itu bisa menjadi support system gitu untuk diri kita gitu, untuk kita bisa terus semangat, untuk kita terus bisa menjalani hidup kita gitu, walaupun dengan tekanan dari sana sini tuh yang sangat banyak gitu. Setuju sih aku, karena kadang memang kita suka nggak sadar gitu kan ya, kalau teman kita lagi cerita mungkin dengan didengerin aja mereka udah seneng, atau mungkin dengan kata-kata kecil kayak semangat atau kamu pasti bisa, itu mungkin udah mereka tuh udah ngerasa seneng banget dan ngerasa kayaknya ada dukungan besar gitu di sekitar mereka. Jadi mungkin menurut aku kita juga harus lebih peduli lagi sih sama orang lain. Iya betul banget. Nah selain kalau misalnya kita punya teman yang suka cerita sama kita gitu, ketika misalnya kita merasa dengan kita dengerin cerita mereka merasa kurang, kita juga bisa banget nih Sobat Insight buat dorong mereka untuk pergi ke tenaga profesional gitu ya. Kalau misalnya dirasa udah memasuki parah lah gitu masalahnya, kita bisa dorong mereka buat dorong ke tenaga profesional kayak misalnya psikolog gitu. Karena memang banyak banget yang merasa ketika kita pergi ke psikolog tuh kita tuh udah bener-bener punya gangguan mental gitu, padahal sebenarnya itu tuh enggak ya Sobat Insight. Dengan kita pergi ke psikolog gitu, ketika kita udah gak mampu lagi, kalau misalnya kita udah cerita ke teman-teman kita tapi kita masih merasa kurang gitu, dengan kita pergi ke psikolog gitu, kita tuh bisa justru dapat pengarahan yang khusus gitu dari psikolog, karena kan mereka ahlinya gitu kan, dibanding kita yang cuman dengerin sebagai teman gitu. Dengan mereka dapat arahan dari psikolog atau mungkin obat dan lain sebagainya, itu bisa membantu banget gitu untuk menjaga kesehatan mental mereka gitu.
Bener banget sih, menurutku emang kalau misalkan udah di tahap yang parah gitu, kayaknya emang harus lebih baik mereka itu ke psikolog atau psikiater, karena kan mungkin kita sebagai teman juga agak capek, mungkin Iya, energi kita betul. bisa habis kan mendengar Betul. cerita-cerita mereka yang Iya. mungkin sedih atau susah gitu. Jadi lebih baik memang ke psikolog atau ke psikiater sih menurutku. Iya, betul banget. Nah, tapi kita juga bisa ya Sobat Insight, kayak misalnya kalau misalnya teman-teman kita cerita sama kita gitu tentang masalah-masalah mereka gitu, kita juga bisa jadi support system gitu buat mereka gitu, walaupun memang kita juga bukan ahlinya gitu Betul, di bidang tersebut, tapi kita juga bisa nyemangatin mereka gitu dengan kata-kata tadi kayak semangat gitu dan lain sebagainya. Bener banget, jadi emang dukungan temen atau keluarga atau kerabat kita yang lain tuh emang membantu banget buat mereka mungkin yang lagi berjuang buat ngerasa nggak sendirian mereka gitu. tuh ngerasa masih ada nih Betul, orang yang sayang sama betul. kita gitu. Jadi karena memang banyak banget apalagi Gen Z zaman sekarang tuh yang merasa mereka tuh sendirian Iya, gitu, betul. kayak apalagi ketika mereka ada masalah kayak kok gak ada ya gitu yang ngertiin aku, kok gak ada ya yang mau dengerin cerita aku atau dan sebagainya, yang akhirnya mereka tuh merasa sendirian gitu. Nah Sobat Insight, jadi kalau misalnya kalian menemukan hal seperti itu di lingkungan sekitar kalian atau teman kalian seperti itu gitu, kalian juga harus aware gitu sama kesehatan mental teman-teman kalian atau keluarga kalian gitu, atau mungkin kesehatan mental diri kalian sendiri gitu yang paling penting ya. Nah, Sil, kan tadi kayak kita udah bahas nih kayak gimana sih caranya kita nanganin kesehatan mental kita sendiri gitu, gimana peran keluarga. Kira-kira dari kamu sendiri pernah nggak sih ada pengalaman kamu tuh kayaknya mental kamu nih agak up and down gitu? Ada nggak sih, Sil? Pernah banget dong ya, apalagi kayak aku juga sebagai mahasiswa gitu yang dimana tekanan akademiknya itu sangat tinggi gitu ya. Pernah banget tentunya mengalami stres, hal kayak gitu tuh kayak udah jadi makanan sehari-hari lah gitu. Kalau misalnya kayak gitu tuh gitu, kayak misalnya aku sendiri kan kamu juga mahasiswa kan, kayak pastinya kita juga harus mikirin nih misalnya dengan tugas-tugas yang banyak gitu, atau mungkin kita pribadi juga pasti punya masalah gitu selain dari masalah akademik gitu ya, kayak misalnya masalah keluarga lah atau pertemanan atau apapun gitu, atau mungkin masalah finansial juga. Aku juga sangat merasakan itu sendiri gitu, pernah gitu, aku juga punya pengalaman kayak gitu, apalagi di umur kita yang sekarang ini udah menginjak usia dewasa gitu ya, kita tuh dituntut harus bisa mandiri gitu. Jadi kalau diri aku pribadi sih pernah ada di mana titik aku tuh kayak bener-bener kayak di bawah banget, kayak cobaan tuh datang dari sana sini gitu, gak cuman kayak dari akademik tapi juga dari masalah-masalah yang lain gitu, yang bener-bener aku tuh kayak pengen nyerah juga, tapi kayak aku mikir kayak Tuhan ya sih, aku hidup sekarang juga pasti ada pasti ada alasannya gitu, pasti ada tujuannya juga gitu. Jadi alhamdulillahnya emang ketika kita menghadapi masalah yang berat gitu atau yang bisa menyebabkan yang kenalah ke mental kita gitu, kita tuh emang salah satu caranya itu dengan iman kita gitu. Mungkin ini juga bisa jadi pesan juga ya buat Sobat Insight di rumah, ketika kalian ketika kalian menghadapi situasi yang benar-benar lagi down banget gitu, lagi di bawah banget, dan kalian cuma bisa cerita sama diri kalian sendiri gitu. Nah, kalian juga harus ingat kalau misalnya kalian hidup sekarang itu dengan pasti ada tujuannya gitu. Kalian masih bisa bernafas, masih bisa diberi kesempatan untuk hidup sama Tuhan, itu pasti ada tujuannya, dan harus ingatlah kalian mesti punya iman gitu ya. Jadi jangan sampai menyerah gitu ketika kalian menghadapi situasi yang seperti itu gitu. Nah, kalau misalnya kamu sendiri gimana sih, Din? Pernah gak sih ngalamin kayak gitu? Kalau aku sendiri pasti ada sih sebagai mahasiswa, karena kan tugas kita tuh banyak banget kan, betul. tugas kita banyak numpuk gitu, dan deadline-nya biasanya samaan terus kan. Iya, apalagi gede-gede Pasti itu stres banget sih, stres banget. Cuma gimana lagi kita nanganinnya. Dan aku juga pernah sih ada di titik kayak mungkin karena ngerantau, jadi mungkin titiknya itu di homesick gitu. Iya, Jadi kayak homesick ngaruh, jadi kayak nggak ada semangat hidup gitu, kayak nggak ada motivasi, kayak besok kuliah ya udah kuliah aja gitu, nggak ada motivasi. Itu sih agak kadang-kadang suka agak berat sih, apalagi kadang
ngerjain tugas juga kita punya ekspektasi sendiri dong, kayak pengennya bagus, pengennya yang paling baik gitu. Tapi kan karena kita masih belajar, kadang mungkin gak sesuai ekspektasi kita kan, jadi itu yang mempengaruhi banget sih, bikin jadi apa ya, kadang juga ngerasa kayak insecure gitu, kayak insecure, ih ini kok nggak bisa, itu sih yang buat mental ya down banget. Tapi mungkin karena masih berpikiran positif, masih kayak ya udah dibawa santai, nggak kaku gitu, dan masih ada teman-teman juga sama keluarga, jadi aku masih bisa ngelewatin itu sih. Alhamdulillah banget ya. Mungkin emang iya sih, karena biasanya tuh sebagai anak rantau gitu ya, kayak itu menjadi tantangan tersendiri ya, kayak buat kita menjalani kehidupan perkuliahan tuh gitu. Kadang kalau misalnya kita di rumah, kadang kalau misalnya kita mau berangkat juga kan ada dukungan dulu nih dari keluarga secara langsung gitu kan. Jadi kayak kita juga lebih motivasinya tuh lebih tinggi gitu daripada apa ya, kayak misalnya kita dari kosan kayak berangkat ya udah berangkat gitu, kayak nggak ada semangat dulu nih misalnya dari penyemangat dari keluarga. Tuh emang beda banget sih, itu menjadi tantangan tersendiri ya pastinya buat anak rantau gitu. Belum lagi kayak kalau di rumah kan mungkin kita pulang langsung bisa tidur, makan juga udah disiapin gitu kan. Kalau di kosan kan harus apa-apa sendiri gitu kan, jadi kayak stres juga sih gitu. Emang aku juga gitu sih, sama walaupun memang aku bukan anak rantau ya di sini, tapi emang aku juga mama aku kan jauh gitu, jadi kayak aku juga sama apa-apa juga harus sendiri gitu, kayak nyiapin ini itu sendiri, rumah lumayan kan jauh gitu ke kampus gitu. Jadi kayak emang itu jadi challenging sih buat aku sendiri, gimana caranya aku bisa manage waktu gitu, ini dan itu bisa sendiri semuanya gitu. Walaupun memang sebenarnya apa ya, capek banget sih, tapi ya mau gimana lagi gitu kan, kita juga tetap harus menjalani hidup kita dengan sebaik mungkin gitu, dan kita juga harus tetap bersyukur gitu kan sekarang apa yang kita miliki gitu. Menurut aku buat mendukung itu semua supaya kita nggak down terus, menurutku sih pertama kita harus ingat yang pengen kita tuju dan orang-orang di sekitar kita sih. Jadi itu yang membuat kalau aku sendiri tuh kayak jadi motivasi gitu, karena ada keluarga, ada teman, jadi kayak bikin kita oh iya semangat lagi nih gitu. Nah kalau tadi kan pengalaman dari diri sendiri nih Sil, kalau misalkan pengalaman kamu punya temen yang mungkin butuh dukungan atau mental, itu biasanya kamu caranya gimana nih? Atau kamu punya temen kayak gitu? Sebenarnya ada sih, aku pernah beberapa mengalami menemukan hal kayak gitu, kayak misalnya teman-teman aku tuh pada cerita lah gitu ke aku, mengeluh dan lain sebagainya. Ya kita juga sebagai manusia ya wajar lah kayak gitu ya, kita juga punya rasa empati gitu kepada mereka. Dan gimana cara aku menghadapi itu? Ya pertama-tama ya pastinya aku dengerin dulu cerita mereka gitu, karena kan memang kita juga kalau didengerin tuh bener-bener merasa lebih tenang lah gitu, enak. Dan aku juga pengen melakukan hal yang sama gitu kepada mereka, kayak kita dengerin dulu ceritanya sama mereka. Tapi biasanya aku tuh gak langsung kayak ngasih saran gitu, tergantung mereka dulu. Aku tanya dulu mereka pengennya didengerin aja, atau mereka pengen dikasih solusi, atau mereka pengen kasih saran kayak gimana gitu. Biasanya kalau misalnya mereka pengen dengerin aja, yaudah dengerin aja gitu, kita kasih semangat lagi, kayak gitu aja sih. Tapi kalau misalnya mereka pengen dikasih solusi nih sih gimana ya, kalau misalnya kayak gini baiknya gimana ya. Nah biasanya setelah aku dengerin mereka tuh baru aku kasih solusi baiknya gimana gitu, menurut aku gini gitu. Nah oke, kalau misalnya dia udah merasa merasa enakan, nyaman, udah cerita, misalnya mereka udah kelar nangisnya gitu, baru gitu kita kasih solusi yang benar. Tapi memang ada beberapa teman gitu yang memang kan mereka cerita nih kayak masalah-masalahnya kayak gimana, tapi kita juga sebagai teman jangan kalau dari aku nih, jangan kayak mentang-mentang mereka teman kita harus membenarkan apa yang mereka lakukan, enggak juga. Jadi kayak kita harus dengerin dulu, dan kita harus tahu dulu nih dari POV dia dan POV dari orang lain yang mendapatkan masalah dengan dia gitu. Kayak kalau misalnya memang teman kita salah ya udah salah, dan habis dari itu baru kasih solusi dan sarannya itu kayak gimana ya. Walaupun memang kita sebagai pendengar juga kayak terkuras lah energinya gitu ya, pasti banget. Biasanya tuh habis dengerin mereka tuh kayak kita juga kayak kok capek banget ya, kayak habis dengerin gitu aja tapi capek gitu. Tapi itu juga kadang dari cerita-cerita yang mereka ceritain ke kita tuh kayak jadi pengalaman buat kita juga sih, jadi pelajaran ya buat kita gitu. Oh dia mengalami hal kayak gini gitu.
dan berarti ke kitanya juga jadi pelajaran gitu. Mungkin itu sih Din kalau aku. Nah kalau misalnya kamu sendiri gimana? Kalau aku kayaknya sih kalau aku nggak ada, tapi mungkin aku ngadepinnya ke teman-teman yang mungkin mereka kelihatannya tuh kayak udah lesu, udah nggak punya semangat gitu kan. Jadi paling kalau kayak gitu sih aku cuma ngasih semangat, terus kayak ngasih motivasi untuk nyakinin kalau mereka tuh bisa ngelaluin gitu, iya. nggak sampai yang mendalam gitu sih, nggak sampai yang serius banget, paling cuma masalah-masalah kecil aja sih kalau aku. Gitu. Oke nih Sobat Insight, jadi mungkin tadi beberapa pengalaman dari kita juga udah kita sampaikan ya, kalau misalnya memang pada intinya tuh kesehatan mental itu sangat penting banget. Jadi kalian gak boleh sepelein kesehatan mental. Betul. Gitu. Jadi gak cuma kesehatan fisik aja gitu yang harus kalian jaga. Nah jadi kesehatan mental juga benar-benar penting banget buat kalian jaga. Kalau misalnya kalian merasa hal-hal yang kalian hadapi itu udah benar-benar kalian tumpuk sendiri, udah gak kuat, udah gak apa-apa, kalian mending ceritain aja. Kalau misalnya kalian gak merasa aduh aku gak ada teman cerita nih yang aku percaya atau yang pas gitu buat aku, kalian boleh langsung bimbingan ke bimbingan konseling yang ada di kampus kalian gitu kan, kita sebagai mahasiswa gitu, atau mungkin ke keluarga kalian dulu sebelum ke orang lain gitu kan, karena biasanya keluarga itu yang benar-benar bisa nerima kita apa adanya gitu. Kalau misalnya kalian merasa malu gitu atau takut gitu ya, ke keluarga dulu, atau mungkin kalian gak ke keluarga, ke teman terdekat kalian, atau mungkin kalau misalnya masalahnya udah parah, kalian udah merasa stres banget, kalian pergi aja ke tenaga profesional kayak psikolog gitu kan, buat menangani masalah-masalah kalian yang yang kompleks gitu, agar kalian bisa mendapatkan arahan-arahan yang pastinya khusus gitu untuk kalian gitu. Bener banget. Jadi tadi tuh kita udah ngebahas secara dalam nih dari pengalaman, dari kasus-kasus yang ada gitu kan, dan dari pengalaman-pengalaman kita gitu. Mungkin obrolan kita tentang kesehatan mental gitu kan, aku ini udah cukup berakhir gitu kan ya. Jadi aku harap di episode ini tuh bisa jadi pengingat kalian gitu buat kita semua, kalau kita tuh harus menjaga kesehatan mental kita gitu, harus lebih peduli lagi dengan kesehatan mental kita. Oke, kalau kalian atau orang terdekat kalian mungkin yang lagi merasa tertekan sekarang, ingat ya bahwa kalian itu nggak sendiri ya. Jadi ada banyak cara untuk mencari bantuan, dan itu bukan tanda dari kelemahan kalian. Oke, mungkin untuk pembahasan kali ini mungkin itu aja dari kita. Terima kasih banget udah dengerin podcast kita kali ini di Insight Talk. Nah, jangan lupa juga untuk kalian di rumah jaga kesehatan fisik ataupun kesehatan mental ya, karena kesehatan fisik dan mental itu sangat penting ya, dua-duanya. Dan gimana nih? Ada closing statement lagi? Kayaknya udah cukup. Udah cukup ya. Insight Talk, Sobat Insight Talk. Oke, kalau gitu kita berdua pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya di podcast Insight Talk. Your source for news and insightful talk.